Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, selalu bahagia dan selalu semangat walaupun sampai saat ini kita belajar dari rumah. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang kerjasama antar negara pada era globalisasi. Sudah tahu globalisasi kan? Sebelumnya sudah belajar dengan Bu Farah tentang globalisasi. Kali ini kita belajarnya tentang kerjasamanya dalam era globalisasi. Kerjasama antar negara yaitu adalah terjalinnya hubungan antara suatu negara dengan negara lain untuk mencapai kesepakatan dengan tujuan tertentu. Bentuk kerjasamanya, yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang kesehatan, dan yang keempat di bidang sosial budaya. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk kerjasama di bidang-bidang lainnya. Namun saat ini Bu Guru hanya memfokuskan bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Berdasarkan banyaknya negara peserta, kerjasama dibagi menjadi yang pertama, bilateral. Artinya kerjasama yang hanya dilakukan oleh dua negara. Yang kedua adalah multilateral. Artinya kerjasama yang dilakukan oleh lebih dua negara. Kerjasama ekonomi, hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan dengan prinsip keadilan. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, meningkatkan perekonomian. Maksudnya dengan adanya kerjasama antar negara ini dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian warga negara yang ada di dalam negara tersebut. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara, yaitu melalui kegiatan ekspor dan impor barang. Kegiatan ekspor barang artinya mengirimkan barang yang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor barang mengirimkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Diingat ya perbedaannya. Yang keempat, tujuannya yaitu memperluas hubungan persahabatan. Kerjasama ekonomi bilateral, Bu Guru ingatkan lagi ya, jika bilateral hanya dilakukan oleh dua negara. Nih Bu Guru contohkan, yang pertama, negara Indonesia dengan negara Jepang. Apa ya bentuk kerjasamanya? Bentuk kerjasamanya ya adalah investasi pada bidang UMKM di Indonesia. Jadi negara Jepang itu memberikan investasi keuangannya pada bidang usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia. Yang kedua, Indonesia dan Malaysia. Bentuk kerjasamanya adalah kerjasama tenaga kerja. Jadi banyak tenaga kerja yang dari Indonesia yang bekerja di Malaysia, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu Indonesia dan Arab Saudi. Bentuk kerjasamanya adalah pengolahan minyak bumi antara Indonesia dan Arab Saudi. Pertamina milik Indonesia dan Aramco milik Arab Saudi. Selanjutnya, kerjasama ekonomi multilateral. Berdasarkan wilayahnya, kerjasama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama regional, artinya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang berdekatan. Jadi kerjasama ini hanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki jarak yang berdekatan. Contohnya, organisasi AFTA. Yang kedua, APEC, dan yang ketiga EFTA. Bu Guru jelaskan yang AFTA ya. Jadi yang AFTA ini organisasi perdagangan hanya untuk negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. APEC, organisasi perdagangan yang hanya untuk dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Begitu juga dengan EFTA, organisasi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang hanya berada di kawasan benua Eropa. Yang kedua, internasional, artinya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam suatu kawasan. Jika yang regional hanya terbatas untuk kawasan berdekatan saja, internasional tidak berbatas. Semua negara dapat melakukan kerjasama internasional. Contohnya saja, ILO. ILO ini organisasi yang mengatur tentang buruh atau pekerja. Yang kedua, organisasi OPEC, yaitu organisasi yang terdiri dari negara pengekspor minyak bumi.
Yang ketiga, WTO, yaitu organisasi yang mengatur tentang perdagangan dunia. Nah, mungkin itu saja yang Bu Guru jelaskan hari ini. Bu Guru harapkan dari pembahasan ini tentang perdagangan, jadi kalian jika ingin berdagang, yang diutamakan adalah kejujuran. Sesuai dengan surat Al-Mutaffifin ayat 1 yang bunyinya Wailul lil mutaffifin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Maksudnya apa ya? Misalkan kalian ingin menjual suatu barang A. Nah, kepada pembeli kalian harus menjelaskan kekurangan dari barang A ini apa, kelebihannya apa, dan harga sebenarnya berapa. Jangan kalian menjual barangnya sudah lecet-lecet, sudah jelek-jelek, kalian jualnya dengan ini barangku masih bagus, harganya masih mahal. Nah, itu namanya tidak jujur. Jadi yang diutamakan adalah kejujuran. Mungkin itu dari Bu Mayang. Kurang lebihnya Bu Mayang mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, kalian bisa hubungi wali kelas masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.